Halo, aku Wahyu Pradana. Bab 57. Harga. Tangan Nanda bergetar dan dia hampir melempar ponsel itu. Wajahnya tampak ngeri dan matanya membelalak karena kaget. Jangan bilang suara barusan itu. Nanda terdiam. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Wahyu terdengar cukup sopan. Mereka yang bisa menghubungi nomor telepon pribadi Wahyu bukanlah orang biasa. Pikiran Nanda menjadi kosong. Dia tidak percaya bahwa Agam menelepon Wahyu. Apalagi, itu adalah nomor telepon pribadi Wahyu. Artinya, hubungan di antara mereka tidak biasa. Meskipun Nanda adalah keponakan Wahyu, kalau itu terkait masalah kepentingan, Wahyu tidak akan menyelamatkan keponakannya sendiri. Nanda memegang ponsel itu dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Agam tersenyum tipis dan berkata, "Wahyu, ini aku. Kamu." Wahyu terdiam sejenak sebelum membalas dengan gembira. "Anda adalah Pak Agam. Saya sudah lama mencari Anda. Di mana Anda sekarang? Saya akan segera menemui Anda. Aku ada di toko pakaian Irusha di lantai 4 Mamah Ratu." Wahyu mendengar itu tetapi tidak berani menutup telepon itu terlebih dahulu. Agam menutup telepon itu dan berkata, "Bagaimana? Apakah kamu tahu siapa dia?" tanya Agam. Nanda merasa malu dan terdiam. Fakta bahwa Agam memiliki nomor telepon pribadi Wahyu membuktikan bahwa dia bukan orang biasa. Nanda merasa sangat bodoh karena sudah memprovokasi musuh yang tidak dikenal. Nanda memutar otaknya dan mencoba berdamai dengan Agam. "Pak Nanda, bocah ini berani melawan dan mengabaikan kedudukan Anda begitu saja," sahut seseorang dari kerumunan. "Bocah, sebaiknya kamu berlutut, bersujud dan membiarkan wanita itu tidur dengan Pak Nanda. Kalau tidak, Pak Nanda akan membunuh seluruh keluargamu dengan satu kata." Para penonton dan pedagang di luar menasihati Agam. Nanda merasa sangat marah. Orang-orang bodoh ini ingin dia mati. Namun, Nanda tidak mau mengakui kekalahan di depan banyak orang. Nanda mengangkat tangannya, mengisyaratkan agar orang-orang menurunkan suaranya dan berkata, "Aku merasa kasihan padamu. Kalau kamu mau meminta maaf padaku, aku akan melupakan apa yang terjadi hari ini." "Apa?" pikir semua orang. Wanita pelayan toko dan orang-orang di luar tercengang. Nanda terkenal sombong dan mengabaikan hukum yang ada. Bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk berdamai dengan pecundang? Beberapa detik kemudian, seseorang di antara kerumunan itu berkata, "Pak Nanda, Anda sangat murah hati. Meskipun Anda kaya, Anda juga murah hati. Inilah sebabnya mengapa orang-orang mengagumi Anda. Hei, pecundang, apalagi yang kamu tunggu? Cepat berlutut dan berterima kasih kepada Pak Nanda karena telah menyelamatkan hidupmu." "Bodoh," ujar Agam. Dia tidak peduli dengan reputasi Nanda. Wajah Nanda menjadi pucat dan dia berkata dengan dingin, "Ayahku dan Wahyu adalah saudara tersumpah. Aku adalah keponakan Wahyu. Hubunganmu dengannya jelas tidak bisa dibandingkan denganku." "Hei, bodoh, apakah aku perlu mendekatinya?" ujar Agam sambil mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Bahkan jika Agam mengulurkan tangan untuk memulai hubungan yang setara dengan Wahyu, apakah Wahyu akan menerimanya? "Apa? Beraninya kamu menyebut pamanku bodoh? Kamu akan mati!" teriak Nanda. Dia sengaja memutarbalikkan kata-kata Agam. Para penonton terkejut dan menatap Agam seolah-olah dia adalah orang bodoh. Dia berani menghina Wahyu Pradana di depan umum. Apakah dia gila? Pikir mereka. Apakah aku pernah mengatakan itu? Semua orang mendengarnya. Jadi berhentilah berpula-pula. Baiklah, baiklah. Aku mengatakannya. "Oke," ujar Agam mengangkat bahunya. "Apa gunanya berdebat?" ejeknya dalam hati. "Hei, kamu sudah mengakuinya, kan? Tunggu dan lihat saja nanti." Nanda tidak menyangka Agam akan sangat bodoh dan terpancing oleh provokasinya. "Minggir!" Ada keributan di luar. Belasan pria kuat mendorong dan menendang orang-orang di kerumunan itu. Mereka sangat kejam dan mendominasi. "Pak Agam, Pak Agam." Wahyu tampak tertatih-tatih dan tubuhnya penuh dengan memar. "Sepertinya kamu sudah sangat menderita." Agam bisa melihat sekilas bahwa Wahyu dihantui oleh nasib buruk. Wahyu masih bisa bergerak sampai sekarang karena dia adalah seniman bela diri kuno. Ceritanya panjang. Izinkan saya menyiapkan perjamuan untuk menyambut Anda dan kita akan bicara nanti. Wahyu sangat bersemangat sampai air matanya bergulir. Tidak ada yang tahu betapa sialnya dia. Sungguh ajaib Wahyu bisa bertahan sampai sekarang. Dalam perjalanannya ke sini, dia mengalami kecelakaan mobil dan hampir mati. Para penonton tercengang. Apa yang terjadi? Dia adalah Wahyu Pradana.
pemimpin Forum Niaga Lima Danau dan pemimpin kota primadona. Bagaimana dia bisa bersikap begitu sopan kepada pecundang? Orang-orang di kerumunan bertanya-tanya. Nanda menjadi semakin kesal. Meskipun ayahnya dan Wahyu adalah saudara tersumpah, Wahyu memiliki banyak saudara tersumpah lainnya. Jadi mereka tidak dekat. Nanda belum pernah melihat Wahyu begitu antusias ketika Wahyu bertemu dengan ayahnya. Nanda melihat Wahyu hendak pergi bersama Agam dan dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia buru-buru berdiri dan berkata, "Paman Wahyu, aku Nanda. Apakah kamu masih mengingatku?" Wahyu baru menyadari bahwa Nanda ada di situ. Dia melirik Nanda dan berkata, "Apakah kamu anak Jameson?" "Ya, benar," ujar Nanda dengan bangga. "Sepertinya ayahku adalah orang yang terhormat. Bahkan Wahyu Pradana mengingatku," pikir Nanda. "Baiklah, kemarilah dan minta maaf kepada Pak Agam," ujar Wahyu. Bagaimanapun juga, dia harus membantu putra temannya walaupun hanya sedikit. "Hah?" Senyum di wajah Nanda membeku. "Wahyu, kamu cukup pandai memanfaatkan situasi," kata Agam ringan. Dia berkata dengan datar, "Keponakanmu baru saja menindas istriku dan merendahkan kakakku. Apakah aku bisa memaafkannya?" "Apa?" Wahyu menggigil dan berkeringat dingin. Agam adalah seorang tokoh besar yang dihormati oleh keluarga Baskara dan keluarga Haris. Dia bukan hanya seniman bela diri kuno, tetapi juga seorang tabib ilahi dan master feng shui. Agam adalah pria yang istimewa dan kuat. Bagaimana Nanda bisa memprovokasinya? Lah! Wahyu mengangkat tangannya dan menampar wajah Nanda. Nanda menutupi wajahnya dan berkata, "Paman Wahyu, jangan tertipu oleh orang ini. Dia bukan orang baik. Dia baru saja menyebutmu bodoh. Aku tidak membantahnya tadi karena aku terlalu marah." Nanda tidak percaya bahwa Wahyu masih akan mentoleransi Agam setelah Wahyu dipermalukan di depan umum. Wahyu menampar Nanda dan mengutuk. "Sialan. Pak Agam menyebutku bodoh. Ini adalah sebuah kehormatan besar bagiku." "Tutup mulutmu." Semua orang langsung tercengang ketika mendengar itu. Pemimpin Forum Niaga Lima Danau tidak marah ketika disebut bodoh, tapi malah merasa terhormat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Wanita pelayan toko itu terkejut. Pelayan toko itu menyimpan dendam setelah ditampar oleh Agam dan berharap Nanda atau Wahyu bisa menghabisi Agam. Dia tidak menyangka bahkan Wahyu akan tunduk pada Agam. Hak apa yang dimiliki pecundang ini? Pikirnya. Nanda sangat terkejut dan telinganya berdengung. Kekuatan apa yang dimiliki Agam? Bahkan Wahyu sangat menghormatinya. Pikir Nanda penasaran. Ketika Nanda kembali tersadar, Wahyu mencoba menamparnya lagi. Nanda berkata dengan panik, "Jangan, Paman Wahyu. Aku adalah keponakanmu." "Omong kosong," ujar Wahyu. Wahyu memarahi Nanda tanpa ampun. "Ayahmu, Jana Senyasaka, telah menyebarkan desas-desus bahwa aku adalah saudara tersumpahnya dan aku belum menyelesaikan urusanku dengannya. Kamu pikir kamu siapa? Pak Agam adalah temanku. Siapapun yang berani melawan Pak Agam dan menyakitinya akan menjadi musuh Forum Niaga Lima Danau. Aku, Wahyu, akan melakukan apapun untuk membuat orang itu membayar harga terberat." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Aku akan mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memutuskan semua hubungan bisnis dengan Jana Senyasaka. Kalau ada yang berani melakukan sesuatu atas namaku, aku pasti akan membiarkannya mati mengenaskan." "Tidak," pikir Nanda. Wajah Nanda memucat dan dia duduk di lantai. Keluarganya memiliki hubungan dekat dan kerja sama bisnis dengan Forum Niaga Lima Danau. Mereka memiliki banyak musuh selama bertahun-tahun. Tetapi mereka masih bertahan sampai sekarang karena mengandalkan dukungan dari Forum Niaga Lima Danau. Pembatalan kerjasama tidak hanya berarti mereka akan bangkrut, tapi kehidupan keluarganya juga akan berada dalam bahaya. Dapat dikatakan bahwa jika salah satu anggota keluarga Yasaka keluar rumah, mereka bisa ditikam sampai mati. "Paman Wahyu." Begitu Nanda berbicara, Wahyu menamparnya lagi. "Apa yang baru saja aku katakan? Apakah kamu tuli?" tanya Wahyu dengan dingin. "Pak Wahyu, semua ini adalah kesalahpahaman. Ini semua salahku." Kepala Nanda berkeringat dan dia merasa perih di matanya. Nanda akhirnya menyadari orang macam apa yang telah dia provokasi. Wahyu menendang Nanda ke lantai, menginjak bahunya dan berkata, "Beraninya kamu mempermalukan keluarga Pak Agam. Kamu pikir kamu akan dimaafkan hanya dengan permintaan maaf sederhana? Orang-orang sombong seperti kalian harus membayar harganya." Ketika Wahyu menatap ke arah wanita pelayan toko dan para pedagang di luar,
Kata-katanya terdengar penuh dengan niat membunuh. Ah! Bahu Nanda retak dan dia mendesis kesakitan sampai mulutnya berbusa. Ketika melihat Nanda begitu menderita, pelayan toko itu merasa sangat takut hingga kakinya gemetar dan dia mengompol. Diam! Mereka yang pantas dibunuh harus mati dan mereka yang pantas dihukum harus ditangani. Jangan biarkan salah satu dari mereka pergi. Wahyu menunjukkan kekejaman dan aura dominannya. Tidak memberi orang-orang itu kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan kekuatan dan wibawanya, orang-orang itu tidak hanya akan menderita secara fisik, tetapi bisnis mereka juga akan mengalami kehancuran. Yang pertama merasakan amarah Wahyu adalah toko pakaian Irusha itu. Toko itu ditutup. Pelayan toko itu harus membayar kompensasi yang sangat besar dan bekerja selama sisa hidupnya untuk melunasi utangnya. Setelah melihat itu, Agam pergi bersama kedua wanita itu. Agam, katakan sejujurnya, bagaimana kamu bisa terlibat dengan orang seperti itu? Ujar Kirana cemas dan marah. Kemudian dia melanjutkan. Apakah kamu melakukan sesuatu yang ilegal untuk menghasilkan uang? Biar ku katakan padamu, kamu bisa menghasilkan uang secara perlahan-lahan. Jangan berlebihan. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri dan Citra. Tindakan Wahyu barusan tidak berbeda dengan seorang bandit. Jangan terlalu khawatir. Kirana. Namanya Wahyu Pradana. Dia adalah pemimpin forum niaga 5 danau, bukan mafia. Ujar Citra menghibur Kirana dengan lembut. Citra kemudian melirik Agam dengan tampang yang rumit. Wahyu sangat kuat. Jauh lebih kuat dari keluarga Pambudi. Citra tidak tahu mengapa Agam bisa berteman dengan tokoh besar seperti itu. Dia harus mengakui bahwa Agam telah banyak berubah sehingga dia merasa sedikit asing dengannya. Selain merasa bahagia, Citra merasa semakin gelisah. Bab 58. Kamu telah tertipu. Wahyu berjalan mendekat dan membungkuk kepada Citra dan Kirana. Pak Agam, karena Anda sudah mengurus semuanya, mengapa kita tidak makan bersama? Tidak perlu, kita bisa pergi ke tempatmu saja. Agam melambaikan tangannya dan berbalik untuk berbicara dengan Citra. Kamu tidak perlu bergabung dengan kami. Pergilah berbelanja dengan kakakku. Ini kartunya. Belilah apapun yang kamu mau. Citra tidak tahu apa-apa dan tidak peduli tentang kartu naga hitam. Dia hanya menjawab dengan bergumam. Jangan pergi sampai terlalu larut. Pulanglah lebih awal. Agam tertegun dan berkata sambil menyeringai. Baik. Wahyu menyuruh anak buahnya untuk mengawasi mereka secara diam-diam. Jadi Agam tidak khawatir Citra dan Kirana akan dilecehkan. Setengah jam kemudian, Agam tiba di pintu masuk forum niaga. Singa batu di pintu telah disingkirkan dan 2 pohon belalang sudah digali. Pak Agam, saya sudah melakukan apa yang Anda katakan. Tapi saya masih bernasib buruk. Kata Wahyu sambil mengikuti Agam keluar dari mobil. Wahyu berjalan 2 langkah ke samping, lalu tersentak dan melolong kesakitan. Ternyata dia menginjak paku logam yang tajam. Anda lihat, saya bahkan tidak berani makan akhir-akhir ini karena takut mati tersedak. Wahyu mencabut paku itu dan tersenyum masam. Dia tidak ingin menjadi seniman bela diri kuno pertama yang mati karena tersedak makanan. Kamu tidak lagi diganggu oleh energi jahat. Sebaliknya, energi itu telah memasuki tubuhmu. Mengubah tata letak Feng Shui tidak ada gunanya saat ini. Kata Agam. Lalu, apakah masih ada harapan untuk menyelamatkan hidup saya? Tanya Wahyu. Aku akan mencobanya. Jawab Agam. Telapak tangan Agam melayang dengan ringan di depan dahi Wahyu dan melepaskan kekuatan penguasa neraka. Tak lama kemudian, dia memahami kondisi Wahyu. Saat itu, telepon Wahyu berdering. Wahyu menjawab panggilan telepon itu atas izin Agam. Pak Agam, Jameson sudah bertemu dengan Harry Yunus dan ingin datang kepada kita untuk memohon belas kasihan. Siapa itu Harry Yunus? Anda tidak tahu. Dia berasal dari Asosiasi Sumber Dalahan dan juga seorang seniman bela diri kuno. Wahyu merasa respons dari Agam sedikit aneh, tetapi dia akhirnya paham. Wahyu tahu bahwa Agam setidaknya berada di alam fana tingkat 8 atau 9. Bahkan mungkin telah mencapai alam bumi. Dengan demikian, wajar saja kalau Agam tidak mengetahui seniman bela diri kuno kelas bawah seperti dirinya atau Harry. Agam sedikit menyipitkan sambil berpikir. Satu lagi orang dari Asosiasi Sumber Dalahan. Seseorang memang tidak bisa menghindari musuhnya di dunia yang kecil ini. Tak lama kemudian, sebuah sedan Hongki tiba dan parkir di samping mereka. Seorang pria keluar dari mobil. Dia berusia sekitar 50 tahun. Berambut hitam campur putih dan tampak bermartabat. Orang itu tidak lain adalah Harry Yunus, salah satu tetua diaken dari Asosiasi Sumber Dalahan. Kekuatannya berada di puncak alam fana tingkat 6.
Seniman bela diri kuno memiliki 9 tingkatan dan dibagi lagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat 1-3 dianggap tingkat rendah. Tingkat 4-6 adalah tingkat menengah. Tingkat 7-9 adalah tingkat tinggi. Hanya ada selisih 1 tingkat antara tingkat 6 dan 7. Tetapi perbedaan kemampuan seniman bela diri kuno antara kedua tingkat itu sangat signifikan. Kemungkinan seorang seniman bela diri tingkat 6 memenangkan pertarungan melawan tingkat 7 kurang dari 20%. Harry telah terjebak di puncak tingkat 6 selama 7-8 tahun. Jika dia bisa naik ke tingkat 7, kemampuannya akan meningkat secara signifikan. Pak Wahyu, maaf sudah mengganggu waktumu. Harry terkekeh. Dadanya membusung dan kata-katanya terdengar tidak tulus. Namun, Wahyu tidak tersinggung. Meskipun Wahyu cukup kuat, dia hanya berada di titik awal tingkat 5, jadi dia bukan tandingan Harry. Biasanya Harry hanya berbicara kepada Wahyu secara pribadi untuk menghormati forum Niaga 5 Danau yang mendukungnya. Pak Harry, sebagai tetua Diaken dari Asosiasi Sumber Dalahan, mengapa kamu membela orang seperti Jameson? Tanya Wahyu sambil tersenyum. Haha, ayah Jameson, Gayo Yasaka, adalah teman Pak Jerry. Sebelum Gayo meninggal, dia meminta Pak Jerry, pemimpin asosiasi kami, untuk menjaga keturunannya. Oleh karena itu, Pak Jerry mengirimku ke sini untuk menyelesaikan masalah ini. Ujar Harry. Pak Jerry yang disebutkan oleh Harry adalah pemimpin asosiasi sumber dalahan, Jeriwangsa. Harry sengaja membawa nama Jeriwangsa untuk menekan Wahyu. Pada saat itu, pupil mata Wahyu sedikit mengerut. Tetapi dia tersenyum kembali dan berkata, tidak ada gunanya mendiskusikan masalah ini denganku. Apa yang terjadi selanjutnya terserah Pak Agam. Dialah yang akan memutuskan. Harry menatap Agam dengan tampang menghina ketika dia melihat bahwa Agam tampak masih muda. Dia kemudian mencemooh. Pak Agam, kurasa aku tahu apa yang telah terjadi. Nanda itu sombong dan mendominasi. Dia pantas dihukum olehmu. Hanya saja, anak muda pasti akan melakukan kesalahan. Mereka dapat mengubah perilakunya dengan mudah seiring berjalannya waktu. Kamu tidak akan menderita kerugian apapun kalau kamu membiarkan dia pergi. Mengapa kita tidak mencari titik tengah yang sama-sama menguntungkan dan membiarkan hal-hal itu berlalu? Dengan begitu, semua orang akan merasa senang. Bagaimana menurutmu? Dengan itu, Harry mengeluarkan sebuah cek dan berkata, ini cek 2 miliar rupiah yang dititipkan oleh Jameson untuk diberikan kepadamu. Aku harap kamu bisa berbaik hati dan melepaskan keluarga mereka. Pak Harry, kalau saja kamu tidak mengucapkan kalimat terakhir itu, aku pasti akan menghormatimu. Tapi sayangnya, fakta bahwa kamu mengatakan bahwa aku tidak akan menderita kerugian apapun membuatku sangat tidak senang. Jawab Agam. Agam meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin. Biar ku beritahu, aku hanya peduli pada 2 wanita dalam hidupku, istriku dan kakakku. Siapapun yang berani melewati batasanku harus membayar harganya. Ambil kembali cekmu dan katakan pada Jameson bahwa aku, Agam Hairil, adalah orang yang mudah marah. Aku tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah ini dengan uang. Kecuali dia bersedia berlutut dan meminta maaf kepada istri dan kakakku. Aku juga harus mencungkil matanya dan memotong lidahnya sebelum aku membiarkan masa lalu berlalu. Jantung Wahyu berdetak kencang. Dia tahu bahwa Agam akan menolak Harry. Tapi dia tidak menyangka Agam akan begitu dingin dan kasar terhadap Harry. Seperti yang diharapkan, kemampuan Agam jauh lebih unggul dan dia sangat percaya diri. Senyum Harry sedikit goyah. Dia sudah membawa-bawa nama Jeriwangsa untuk menegaskan dominasi atas Agam. Harry pikir Agam akan berpikir cerdas dan menerima tawarannya. Dia tidak pernah menyangka Agam akan menyerangnya secara langsung. Anak muda, Nanda adalah putra tunggal Jameson. Sepertinya tuntutanmu sedikit tidak pantas, bukankah begitu? Harry menambahkan. Selain itu, Nanda juga bisa dianggap sebagai keponakan Pak Jerry. Aku tidak berhak melaksanakan tuntutanmu meskipun aku menyetujuinya. Masalah ini sangat mudah untuk diselesaikan. Minta saja pemimpinmu untuk datang dan menemuiku. Ujar Agam tersenyum ringan. Bagaimanapun juga, Agam tidak lagi berhubungan baik dengan Bian Tanjung. Oleh karena itu, hasil akhirnya akan sama. Dia akhirnya akan memiliki hubungan buruk dengan asosiasi sumber dalahan dan harus berhadapan dengan mereka. Mata Harry menjadi dingin. Dia mencibir dalam hatinya. Pemuda yang tidak tahu posisi dan tidak menghormati pemimpin asosiasi kami ini cepat atau lambat akan mati. Jangan bicarakan ini lagi. Pak Agam, bisakah Anda membantu saya menyelesaikan masalah saya? Wahyu tidak menyangka Agam begitu agresif dan langsung memprovokasi Jerry. Wahyu merasa takut dan segera mengubah topik pembicaraan. Aku sudah memahami masalahmu.
Siapkan ayam jantan yang sudah hidup selama 3 tahun dan 1 pot abu. Ayam itu harus berdarah hidup-hidup saat kamu menuangkan darahnya ke dalam abu dan mengaduk campuran itu secara merata. Kalau sudah selesai, serahkan padaku. Wahyu segera memerintahkan anak buahnya untuk melakukan apa yang diminta Agam. Harry bertanya dengan nada aneh. Pak Agam, apakah kamu juga seorang master feng shui? Haha, kamu masih sangat muda. Aku yakin kamu bahkan belum hafal cara kerja feng shui sebelum memulai bisnis kecilmu. Benar kan? Berhati-hatilah terhadap reaksi yang akan dihasilkan. Kecerobohan anak muda dapat menyebabkan akhir yang buruk. Agam melihat ke sekeliling lubang yang tertinggal setelah pohon itu digali dan tidak memperhatikan Harry. Ketika melihat bahwa dia telah diabaikan, Harry menggertakkan giginya dan mengerutkan wajahnya. Harry ingin melihat keterampilan feng shui yang dimiliki Agam dan mencari kesempatan untuk mengeksposnya, lalu membunuh Wahyu. Setelah beberapa saat, pot berisi campuran darah ayam itu diberikan kepada Agam. Setelah memastikan baunya, Agam menuangkan campuran itu ke dalam lubang di tanah. Es. Pemandangan ini terlihat seperti minyak yang dituangkan ke dalam panci yang terbakar. Darah ayam itu mendidih, lalu segera berubah menjadi hitam di dalam lubang itu dan memancarkan bau amis yang kuat. Ini. Wahyu melirik ke dalam lubang itu, wajahnya memucat dan dia berkata, sepertinya aku melihat wajah seorang wanita dan dia sedang menatapku. Apakah kamu ingin tahu alasannya? Agam melemparkan 2 batu ke dalam lubang itu. Batu-batu itu ternoda oleh darah ayam hitam, lalu mengalami korosi dan akhirnya meleleh. Sebelumnya, seseorang menggali 2 lubang besar di bawah pohon belalang itu dan mengubur tulang wanita itu di sana. Mereka menggunakan tulang-tulang itu untuk menyuburkan pohon itu dan pohon itu berubah menjadi jahat. Pohon itu akan terus menghantuimu seumur hidupmu sampai kamu mati. Sial. Bajingan mana yang begitu kejam sampai ingin membunuhku seperti itu? Kutuk Wahyu dengan lantang. Agam melirik Wahyu dan bertanya, apakah kamu secara tidak sengaja menyebabkan kematian seorang gadis berusia 8 tahun 10 tahun yang lalu? Ketika mendengar itu, Wahyu terjatuh ke tanah sambil mencengkeram kepalanya sendiri. Para bawahannya di sebelahnya tampak terkejut. Tidak. Wahyu bangkit dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Apa kamu yakin? Dia memang meninggal, tapi bukan saya yang membunuhnya. 10 tahun yang lalu, saya mengembangkan proyek properti dengan seorang teman. Uang pembongkarannya sudah diberikan. Tetapi keluarga pemilik rumah yang ingin kami hancurkan itu menolak untuk menandatangani surat perjanjian. Setelah itu, saya mengetahui bahwa wanita itu diam-diam mentransfer uang itu ke rekening pribadinya dan kabur bersama laki-laki simpanannya. Suaminya tidak punya uang. Jadi dia mendekati saya untuk meminta bantuan keuangan. Tapi saya adalah seorang pengusaha, bukan orang suci. Seharusnya dia mengejar istrinya untuk mendapatkan uang itu, bukan saya. Wahyu berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Pria itu tidak berhasil mendapatkan uang itu. Jadi dia membawa putrinya ke atap dan berteriak pada saya untuk memberinya uang. Dia kehilangan keseimbangan dan menarik orang yang paling dekat dengannya. Sepertinya saya tidak perlu menjelaskan apa yang terjadi setelah itu. Saya merasa kasihan pada pria itu dan memberinya 300 juta rupiah sebagai sumbangan. Saya masih memiliki buktinya dan bisa menunjukkannya pada Anda kalau Anda tidak percaya. Jelas Wahyu dengan tulus. Dia takut Agam tidak akan menyelamatkannya karena marah. Karena itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah, kata Agam. Agam meminta Wahyu untuk membuka bajunya. Sambil menunjuk ke arah darah ayam, dia berkata kepada Wahyu, aku akan menggambar jimat di punggungmu untuk melepaskan energi jahat di tubuhmu. Namun, kamu harus tahu bahwa tulang gadis itu disihir oleh seorang penyihir yang disewa oleh ayahnya. Itulah sebabnya tulang-tulang itu berubah menjadi energi jahat yang masuk ke dalam tubuhmu. Kalau masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, energi jahat itu akan berkurang sepenuhnya. Tapi kalau kamu bersalah dan menyebabkan kematian gadis itu, energi itu akan menyerangmu dan menyebabkan pembuluh jantungmu meledak. Kamu akan mati dalam keadaan mengenaskan. Mata Wahyu melebar karena ketakutan. Kalaupun itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Dia masih merasa takut setelah mendengar kata-kata itu. Aku tidak tahan lagi mendengar omong kosong ini. Harry memanfaatkan kesempatan itu dan mengejek. Pak Wahyu, kita berdua sama-sama berada di industri ini dan mengenal Feng Shui dengan baik. Jadi mengapa kita tidak mengatakan yang sebenarnya? Hal-hal seperti energi jahat itu tidak terlihat. Lubang ini telah berada di bawah sinar matahari selama sehari dan energi jahat itu telah lama habis. Bagaimana mungkin energi itu bisa terus mencelakaimu? Selain itu,
Dia terus mengatakan bahwa ada tulang belulang di lubang pohon. Tapi mengapa kalian tidak menemukan apapun? Kamu jelas-jelas telah tertipu. Bab 59. Aku telah menunggumu. Tulang gadis itu berubah menjadi bubuk dan diserap oleh pohon belalang. Ketika kamu menggali jauh ke dalam tanah, itu akan mengejutkan energi jahat dan menyebabkannya menggali lebih dalam. Tidak mungkin kamu bisa menggalinya. Jelas Agam dengan tenang. Wahyu segera menimpali. Jangan meragukan Pak Agam. Lagi pula, dia sudah menebak dengan benar mengenai kejadian 10 tahun yang lalu itu. Hah, sekarang internet sudah semakin berkembang. Wajar saja kalau dia dapat mengetahui informasi itu dengan mudah. Harry menghela napas dan terus menasihati. Pak Wahyu, kamu adalah seorang seniman bela diri kuno. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu kalau ada energi jahat di tubuhmu? Seperti yang aku katakan, energi jahat itu mengikis sumsum tulang dan mengikatnya selama beberapa dekade. Seseorang tidak dapat mendeteksinya tanpa cara khusus. Agam menatap Wahyu dan berkata, kalau tidak salah, kamu memiliki tanda lahir hitam sebesar telapak tangan di dadamu, kan? Itu adalah kutukan darah yang terbentuk dari energi jahat yang telah terakumulasi dalam tubuhmu untuk waktu yang lama. Kalau kamu membiarkannya menyebar ke seluruh jantungmu, tubuhmu akan membusuk secara permanen sampai kamu mati. Yang benar saja, kamu bahkan mengungkit kutukan darah sekarang. Kamu jelas-jelas memanfaatkan Pak Wahyu dengan mengatakan semua kebohongan itu karena dia mengalami nasib buruk. Sebaiknya kamu hentikan rencana jahatmu sekarang. Pak Wahyu adalah teman baikku. Dia tidak akan menghukummu karena reputasinya. Tapi aku tidak akan sebaik hati itu. Ketidaksukaan Harry terhadap Agam mulai tumbuh sejak saat itu. Jadi dia membuat-buat alasan yang dapat dibenarkan untuk melampiaskan kemarahannya pada Agam. Tiba-tiba, Wahyu merasa sangat marah dan berteriak pada Harry tanpa belas kasihan. Diam! Harry membalasnya dengan marah. Kamu gila? Ya, aku mengekspos keburukannya demi dirimu. Kenapa kamu malah membentakku? Kamulah yang gila. Ujar Wahyu dengan wajah muram. Dia merobek rompinya dengan kasar dan memperlihatkan tubuh bagian atasnya. Memang ada tanda hitam seukuran telapak tangan di dada Wahyu. Bagaimana mungkin? Harry terkejut dan berkata, tidak mungkin Wahyu bisa berbicara tentang tanda di dadanya kepada Agam. Apakah itu berarti Agam benar-benar seorang master? Harry tidak mau menyerah dan menjawab dengan keras kepala. Menebak tanda lahir di dadamu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Aku tidak percaya tanda ini benar-benar bisa membunuhmu. Agam terkekeh dingin. Dia mengambil darah ayam itu dan mengoleskannya di dada Wahyu. Dalam sekejap, tanda hitam itu mengeluarkan asap gelap dan memperlihatkan wajah perempuan yang ganas. Kemudian, terdengar jeritan seorang gadis. Wajah semua orang memucat ketika melihat itu. Pak Agam, kenapa saya merasa sangat kedinginan? Saya merasa jantung saya akan membeku. Saya tidak bisa bernapas. Wahyu menundukkan kepalanya dan melihat dadanya. Wajahnya memucat dan dia meraih lengan Agam dengan gemetar. Wahyu sepenuhnya yakin dengan kata-kata Agam sekarang. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa Agam adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Sudah kubilang aku tahu bagaimana cara menyelamatkanmu. Semuanya tergantung pada apakah kamu mau menerima cara itu atau tidak. Ujar Agam. Dia juga sedang menguji karakter Wahyu. Lagi pula, kalau Wahyu ternyata adalah orang jahat, berarti Agam akan menyelamatkan orang yang menyakiti orang lain. Wahyu segera membalikan punggungnya kepada Agam dan berkata, lakukan. Agam mengambil darah ayam itu dan menggambar rune yang besar dan rumit dengan jarinya di punggung Wahyu. Harry meliriknya dan mencibir. Rune konyol macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, apalagi melihat orang menggunakannya. Cara dia menggambar rune terlalu aneh. Bahkan seniorku, Aditya Mahendra dari Gunung Awan, tidak pernah menggambar hal seperti itu. Aku yakin dia sedang membodohimu. Diam. Kau tegur Agam sambil memelototi Harry dengan dingin. Bagaimanapun juga, menggambar rune seharusnya tidak boleh diganggu. Kesalahan sekecil apapun bisa membunuh Wahyu. Tepat ketika Harry hendak membalasnya, dia melihat tatapan membunuh milik Agam dan terdiam. Ketika Harry menatap Agam, gelombang ancaman yang besar mencekiknya dan melumpuhkan saraf serta jiwanya. Setelah itu, ketakutan muncul di hatinya. Dia bahkan memiliki keinginan untuk berbalik dan melarikan diri. Agam menarik kembali pandangannya dan fokus menggambar rune. 2-3 menit kemudian, sebuah rune yang sangat kompleks terbentuk. Agam melemparkan mantra segel dengan satu tangan dan menanamkannya ke dalam rune. Mata Wahyu terbelalak dan wajahnya berkerut karena kesakitan. Apalagi yang kalian tunggu?
Apakah kalian akan menyaksikan Pak Wahyu terbunuh begitu saja? Teriak Harry kepada bawahan Wahyu. Para bawahannya saling memandang satu sama lain. Mereka melihat Wahyu sangat menderita dan siap untuk menarik Agam. Jangan! Teriak Wahyu dengan keras. Tanda hitam di dada Wahyu menggeliat seolah-olah itu hidup dan perlahan-lahan mengalir ke tenggorokan Wahyu. Efek FT. Saat itu, darah hitam menyembur keluar dari mulut Wahyu dan tanda hitam di tenggorokan dan dadanya segera memudar. Pada saat yang sama, gelombang tekanan melonjak keluar dari tubuh Wahyu dan melesat ke segala arah. Beberapa bawahan yang lebih dekat dengannya berlutut dengan bunyi gedebuk. Luar biasa. Aku sudah lama tidak merasa sehebat ini. Teriak Wahyu dengan penuh semangat. Wajah Harry menjadi pucat pasi setelah menyaksikan itu. Dia bisa merasakan kekuatan dalam tubuh Wahyu. Wahyu telah menembus tingkatan baru. Wahyu merasa sangat gembira. Dia segera berbalik, berlutut dan berkata, "Terima kasih, Pak Agam. Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tapi juga membantu saya naik ke tingkat 6. Saya tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Anda. Kamu bisa menembus tingkatan baru karena kemampuan yang ditekan oleh energi jahat itu telah dilepaskan. Hal itu tidak ada hubungannya denganku," ujar Agam sambil tersenyum. Dia sekarang memiliki kesan yang lebih baik terhadap Wahyu. Fakta bahwa Wahyu mampu bertahan hidup membuktikan bahwa dia bukan orang jahat dan layak untuk dibina. Haha, Pak Wahyu, selamat karena kamu telah menembus alam fana tingkat 6. Aku benar-benar iri padamu, ujar Harry sambil memaksakan senyum canggung. Wahyu sekarang telah mencapai tingkat 6, setara dengan peringkat Harry. Meskipun ada beberapa perbedaan kemampuan di antara mereka, hampir tidak mungkin bagi Harry untuk mengalahkan Wahyu dalam pertarungan sekarang. Harry merasa kesal dan menambahkan, "Tapi, aku menyarankanmu untuk berhati-hati. Meskipun bocah ini telah mengatasi masalahmu dengan mudah, mungkin saja dia diam-diam membuat masalah itu dan berpura-pura telah menyelesaikan sesuatu. Mungkin dialah yang menempatkan energi jahat itu padamu." "Bodoh," ujar Agam. "Apa yang kamu katakan?" ujar Harry dengan marah. "Aku bilang kamu bodoh. Apa kamu tidak mendengarku? 10 tahun yang lalu, aku baru berusia 10 tahun dan bahkan tidak berada di kota primadona. Bagaimana mungkin aku menempatkan energi itu padanya sebagai hukuman karena membunuh gadis itu? Astaga, kamu bahkan tidak bisa memahami hal sesederhana itu. Apalagi namanya kalau bukan bodoh. Diam. Apakah kamu tahu siapa aku? Pihak yang mendukungku adalah Asosiasi Sumber Dalahan. Pemimpin asosiasi kami adalah orang terkuat di kota primadona. Kalau kamu menghinaku, berarti kamu memancing otoritas asosiasi. Kamu telah menggali kuburanmu sendiri. Benarkah? Kalau begitu, aku akan menunggu dengan senang hati di kuburanku, sementara kamu menguburkan mayatku," ujar Agam sambil mengangkat jari tengahnya. Semua karyawan Forum Niaga merasa bersemangat. Mereka sering berhubungan dengan Asosiasi Sumber Dalahan dan tidak senang dengan anggota kelompok mereka. Oleh karena itu, mereka menganggap provokasi Agam di depan umum itu sangat mendominasi dan mengesankan. Kebencian mereka terhadap Agam menghilang dan sekarang mereka mengaguminya. Bagaimanapun juga, orang yang kuat akan dihormati. Kembalilah dan beritahu pemimpinmu untuk bersiap-siap. Nanda tidak akan hidup sampai besok malam. Agam berhenti sejenak, terkekeh, lalu melanjutkan. Jangan coba-coba mengobatinya. Kalau tidak, dia akan mati dengan lebih mengenaskan. Tunggu saja nanti, ujar Harry dengan marah, lalu dia segera pergi dengan mobilnya. Di sebuah rumah kuno di tepi sungai di kota primadona, Bian Tanjung berlutut di tanah. Di depannya ada seorang pria tua yang duduk di kursi mahoni yang dipenuhi dengan ukiran makhluk mitos. Pria tua itu memiliki wajah berbentuk persegi dan tidak menunjukkan ekspresi apapun, tapi kehadirannya sangat mengintimidasi. Dia adalah seniman bela diri kuno yang paling kuat di kota primadona. Pak Jerry, Agam tidak hanya mengabaikan prestis asosiasi sumber dalahan, tapi dia juga mengatakan bahwa anggota kita semuanya bodoh. Dia mengatakan bahwa Anda adalah penipu yang bertindak seolah-olah seorang profesional, seperti master-master Qigong di internet itu. Ketika Bian melihat Jerry bersikap acuh tak acuh, dia semakin mengompori. Agam bahkan mengatakan bahwa Anda harus berlutut dan meminta maaf padanya. Kalau tidak, dia akan menyerbu ke sini dan menggali kuburan leluhur Anda. Begitu Bian selesai berbicara, tubuhnya terangkat ke udara. Sebuah tangan tak terlihat mencengkeram tenggorokannya dan menekannya ke pilar. Jerry bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu yang mengatakan itu? Atau dia? Bian dicekik begitu keras hingga dia berada di ambang kematian dan hampir kehilangan kesadaran. Mulutnya berbusa dan menjawab dengan susah payah.
Itu adalah kata-katanya. Jerry tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, dia terus mencekik Bian sampai Bian hampir mati sebelum melepaskannya. Bian mencengkeram lehernya dan terengah-engah. Dia masih merasa takut. Untung saja Bian tidak mengubah pernyataannya sampai akhir. Dia tahu Jerry akan membunuhnya jika Harry tahu dia berbohong. Pak Jerry, saya sudah kembali. Harry masuk pada saat itu. Aku bisa tahu negosiasi tidak berjalan dengan baik hanya dengan melihat penampilanmu. Wahyu itu pasti punya nyali untuk menolakmu, ujar Jerry cemberut. Ceritanya panjang. Pak Jerry, ada dua hal yang ingin saya laporkan kepada Anda. Silakan, jawab Jerry sebelum memerintahkan para pelayan untuk memanggil Jameson dan putranya. Pertama, Wahyu telah mencapai tingkatan selanjutnya. Dia sekarang menjadi seniman bela diri tingkat 6. Dia adalah orang kepercayaan Daniel Wangsa yang memiliki bakat yang luar biasa. Itu sudah sesuai dengan harapan kita, jadi hal itu tidak terlalu memprihatinkan. Kedua, orang yang melukai Nanda adalah Master Feng Shui tingkat 5. Dia adalah orang yang menginstruksikan Wahyu untuk menghancurkan keluarga Yasaka. Bab 60. Jameson sangat ketakutan saat mendengar anaknya telah menyinggung seorang Master Feng Shui tingkat 5. Apakah dia berasal dari Gunung Awan? Tanya Jerry dengan kaget. Jenis dan goresan lukisan runenya sangat berbeda dengan Gunung Awan. Jadi sepertinya dia bukan dari Gunung Awan. Apakah kamu menyebutkan namaku? Sudah. Tapi dia tetap melawan dan sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Tiba-tiba, Bian bertanya, Pak Harry, apakah Anda sedang berbicara tentang Agam Hairil? Saya mendengar Wahyu memanggilnya Pak Agam, jadi saya kira mereka pasti orang yang sama. Apakah Anda mengenalnya? Saya tahu itu pasti dia. Dia adalah menantu dari keluarga Pambudi yang memprovokasi aliansi kita. Dia. Ekspresi Harry sedikit berubah dan dia bertanya dengan heran. Jadi, dia bukan hanya seniman bela diri kuno, tetapi juga seorang Master Feng Shui. Haha, dia menipu Anda. Saya mengenalnya dengan baik. Dia hanyalah pecundang malas yang hanya bisa bergantung pada seorang wanita, kata Bian dengan jijik. Namun, Bian diam-diam merasa senang karena Agam berada dalam masalah dan menyinggung kedua belah pihak kali ini. Mungkinkah pecundang yang bergantung pada seorang wanita itu memahami Feng Shui? Tanya Harry dengan wajah cemberut. Bian berkata dengan percaya diri. Pecundang itu bukan seniman bela diri kuno, apalagi Master Feng Shui. Dia telah bersekongkol dengan Wahyu untuk menipu kita. Dia telah hidup seperti pecundang selama setengah tahun dan hampir tidak bisa makan cukup untuk sehari. Tidak mungkin dia tiba-tiba mengubah hidupnya. Kalau dilihat dari usianya, dia tidak mungkin menjadi seniman bela diri kuno dan Master Feng Shui pada saat yang bersamaan. Ternyata dia berbohong kepada kami. Harry tersadar dan merasa lega. Saya rasa grup 5 Danau ingin menyerang asosiasi sumber dalahan. Jadi mereka menggunakan Agam untuk berpura-pura dan menimbulkan masalah untuk meningkatkan data war mereka. Pak Jerry, sepertinya kita harus mempersiapkan diri dan tetap waspada terhadap mereka. Tidak usah repot-repot, setelah aku keluar dari sini, semua masalah akan teratasi, termasuk Agam. Aku akan mengurus semuanya, ujar Jerry sambil melambaikan tangannya dengan percaya diri. Harry terkejut dan bertanya, Pak Jerry, apakah Anda akan menembus tingkatan selanjutnya? Benar. Aku bisa keluar dari sini dalam 3 hari atau paling lama seminggu. Selamat, Pak Jerry. Keluarga Baskara dan keluarga Haris tidak akan relevan lagi begitu Anda memasuki alam bumi. Bahkan grup 5 Danau tidak akan berani main-main dengan aliansi kita. Ada kesenjangan besar antara alam fana dan alam bumi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah dunia yang berbeda. Sekuat apapun seseorang di alam fana, dia akan tetap menjadi manusia biasa. Di sisi lain, alam bumi memungkinkan seseorang untuk benar-benar dianggap sebagai seniman bela diri kuno. Tubuh dan umur seseorang akan meningkat secara signifikan dan kemampuan mereka akan menjadi lebih mendalam. Pada saat itu, asosiasi sumber dalahan akan menjadi kekuatan lini pertama di daerah timur dan tidak ada yang berani meremehkan mereka. Suasana hati Jerry sedang baik. Dia menatap Jameson dan Nanda, lalu berkata, Aku berutang budi pada keluarga Yasaka. Karena forum niaga 5 Danau tidak menerimamu. Mengapa kalian tidak bergabung dengan aliansi kami saja? Terima kasih, Pak Jerry, ujar Jameson dengan sangat bersemangat. Ini benar-benar berkata sembunyi. Jameson menyenggol Nanda dan berkata, Pak Jerry, anakku terluka karena bajingan itu dan menjadi lesu sejak saat itu. Setiap rumah sakit memberikan diagnosis yang sama. Saya harap Anda bisa membantu mendiagnosis dan menyembuhkannya. Jerry melambaikan tangannya dan membiarkan Nanda melangkah maju.
Dia mengelus bahu Nanda dengan jari-jarinya yang kurus dan keriput, lalu berkata, "Bocah itu cukup kejam. Dia melakukan sesuatu padamu untuk merangsang titik rentanmu. Apa kamu merasa pusing dan jantungmu berdetak terlalu kencang?" Nanda mengangguk dengan penuh semangat karena dia akhirnya bisa melihat harapan untuk sembuh. "Pak Jerry, apakah dia bisa disembuhkan? Ini hanyalah masalah sepele dan tidak rumit sama sekali." "Pak Jerry." Harry ingat Agam memperingatkannya untuk tidak mencoba menyembuhkan Nanda atau Nanda akan mati lebih mengenaskan. "Kenapa?" ujar Jerry sambil mengerutkan keningnya. Tidak apa-apa." Harry segera menggelengkan kepalanya. Dia merasa konyol karena mengkhawatirkan hal itu. Dia seharusnya tidak tertipu oleh ancaman seorang pecundang. Jerry bukanlah seorang dokter, tetapi dia memahami meridian tubuh manusia dengan sangat baik. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyehatkan meridian dan titik akupunktur Nanda untuk meringankan luka-lukanya. Beberapa saat kemudian, Jerry menarik tangannya dan berkata, "Sudah selesai." Pipi Nanda terlihat sehat dan dia tidak lagi terlihat lelah. "Pak Jerry, Anda luar biasa," ujar Jameson dengan sangat bersemangat sambil berlutut untuk menunjukkan rasa hormat kepada Jerry. Nanda lahir saat Jameson sudah tua dan Jameson tidak ingin kehilangan dia secepat ini. Nanda tampak seperti telah disuntik dengan hormon. Tubuhnya memanas dan gairahnya melonjak. Matanya penuh nafsu ketika dia memikirkan Citra. Tiba-tiba, matanya terasa sedikit perih dan aliran panas mengalir keluar dari matanya. Dia menyekanya tanpa sadar. Tapi aliran panas itu kembali mengalir keluar. Pada saat yang sama, bau darah yang menyengat memenuhi rongga hidungnya dan mengalir ke tenggorokan dan trakeanya. "Oh!" Baru saat itulah Nanda menyadari bahwa matanya berdarah. Darah itu sangat panas. Segera setelah itu, darah menyembur keluar dari mulut, hidung, telinga dan bahkan pori-porinya. Hanya dalam beberapa detik, Nanda berlumuran darah. "Nak, apa yang terjadi?" ujar Jameson dengan takut dan panik. "Ayah, tolong aku. Aku merasa perut dan mulutku penuh dengan darah. Apakah aku sekarat? Aku tidak ingin mati," teriak Nanda sambil mencengkeram pakaian Jameson. Suaranya penuh dengan ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung. "Pak Jerry, tolong selamatkan anak saya." Jameson menangis dengan cemas. "Pembuluh jantung anakmu telah hancur. Dia sudah mati," ujar Jerry sambil memegang denyut nadi Nanda. Nada bicaranya tenang, tapi suaranya sedikit gemetar. Jerry telah hidup selama beberapa dekade, tetapi dia belum pernah melihat cara seperti itu sebelumnya. Bahkan dia merasa sangat tidak berdaya dan takut. Barulah pada saat itu Jameson menyadari bahwa Nanda sudah tidak bernapas lagi dan mata Nanda terbelalak. Nanda pasti menderita rasa sakit yang tak ada habisnya karena organ-organnya hancur dan terbakar di dalam tubuhnya. Ekspresi wajahnya menjadi sangat tidak beraturan setelah dia meninggal. Itu adalah kematian yang tragis. Jameson terdiam di tempat. Jameson langsung merasa lesu seolah-olah dia terkena sesuatu. Umur dan kematian seseorang ditentukan oleh karma mereka. Kematian Nanda tidak berarti dia terbebas dari semua penderitaan. Mereka yang memiliki hubungan darah dengan Nanda akan mengalami dampak buruk yang berbeda-beda setelah kematian Nanda. Ketika melihat pemandangan itu, Harry merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kaki ke kepalanya. Dia merasa sangat takut hingga dia mundur selangkah. Pupil matanya menyusut. Dia tampak terkejut dan tidak percaya. Harry berseru dalam hati. Itu benar-benar terjadi. Apakah Pak Jerry tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Sungguh menakutkan. Apakah Agam benar-benar pecundang? Sementara itu, Wahyu sangat berterima kasih kepada Agam karena telah membantunya mengatasi masalah dan meningkatkan kemampuannya. Wahyu bersikeras memberi Agam cek senilai 20 miliar rupiah sebagai ungkapan terima kasih dan dia tidak akan bangkit jika Agam menolak untuk menerimanya. Jadi, Agam tidak punya pilihan selain menerimanya. Sebelum pergi, Wahyu mengingatkan Agam untuk berhati-hati. Jerry Wangsa berbeda dari Wahyu dan Harry karena dia berada di puncak alam fana tingkat 9. Agam hanya akan menderita apabila memprovokasi seseorang seperti Jerry. Namun, Agam tidak menganggap Jerry sebagai potensi yang berbahaya. Setelah bertarung dengan Wahyu dan Harry, Agam sudah memiliki perkiraan kasar. Kekuatan Agam saat ini berada di tahap awal alam bumi. Jika dia menggunakan berbagai metode dan trik kultivasi dalam penyimpanan semesta, dia kemungkinan besar bisa menang melawan seseorang di tingkat 6 atau 7 di alam bumi. Dengan kata lain, Agam bisa menjadi tak terkalahkan di seluruh wilayah timur. Selain itu, dia memiliki banyak ruang untuk berkembang. Jika dia bisa mencapai penilaian hidup tingkat kedua,
Siapapun di bawah alam bumi hanyalah serangga yang tidak penting baginya. Saat Agam kembali ke villa keluarga Pambudi, dia menemukan bahwa ruang tamu dan dapur terang benderang. Agam samar-samar bisa melihat seseorang sedang sibuk dengan pekerjaan rumah. Kirana, apa yang kamu lakukan di sini? Begitu Agam memasuki ruang tamu, dia tercengang ketika melihat kakaknya, Kirana, menyiapkan piring buah. Dia mengkhawatirkanmu, jadi dia pulang bersamaku. Citra keluar dari dapur. Dia menyanggul rambutnya, mengenakan celemek kotak-kotak biru muda dan memegang spatula di tangannya. Tampak seperti seorang istri yang berbakti. Sementara itu, wajahnya yang halus dan kulitnya yang putih membuatnya terlihat sangat cantik. Dia adalah Dewi Setiapria. Agam terkejut ketika mengetahui bahwa Citra bisa memasak. Silakan duduk. Makan malam akan segera siap. Citra mengangkat wajahnya yang cantik, tersenyum puas dan bergegas kembali ke dapur. Tunggu apa lagi? Cepat bantu dia di dapur, ujar Kirana sambil memelototi dan menendang Agam. Oke. Agam bergegas pergi ke dapur dan hendak bertanya apa yang sedang dilakukan Citra. Kenapa kamu di sini? Kamu seharusnya menunggu di luar. Citra meliriknya sambil memegang pisau. Agam merasa bingung dan berkata, kakakku menyuruhku masuk, tapi kamu menyuruhku menunggu di luar. Jadi siapa yang harus aku dengarkan? Kalau begitu, kamu di sini saja. Tapi kamu tidak boleh main-main dengan barang-barang di sini. Aku belum selesai memasak, ujar Citra tidak berdaya. Kamu membawa Kirana pulang ke rumah. Apa kamu tidak khawatir? Tidak apa-apa. Orang tuaku tidak akan kembali hari ini, jadi mereka tidak akan melihatnya. Agam menghela napas lega. Agam tidak takut dimarahi, tapi dia tidak bisa membiarkan kakaknya terlibat. Apa yang kamu lakukan? Tanya Agam. Memasak. Apakah kamu menyebut benda hitam ini sebagai masakan? Agam menunjuk ke 3 potong benda hitam yang ada di piring. Apakah kamu tidak bisa melihat itu adalah bola-bola daging tumis? Aku telah menghabiskan banyak waktu untuk membumbuinya. Agam mencolek-colek bola-bola daging tumis yang keras itu. Apa yang kamu masak di panci? Tanya Agam. Sup ikan mas. Kirana bilang itu adalah makanan kesukaanmu. Agam membuka tutup panci dan melihat seekor ikan mas berenang di dalam air dengan beberapa daun bawang di sekitarnya. Tunggu, kenapa ikannya masih hidup? Tanya Agam. Itu karena ikannya masih segar dan sarafnya belum mati. Apakah kamu tidak menyalakan kompornya? Aku pikir begitu lampunya menyala, itu berarti sudah dalam mode memasak. Agam melihat ekspresi cemas Citra dan merasa tidak enak untuk terus menanyainya. Dia segera membuka pintu oven dan melihat 6 kepiting di dalamnya. Agam mengambil sepasang sumpit dan menyobok kepiting-kepiting itu dan seekor kepiting menggenggam sumpit itu erat-erat dengan capitnya. Ia berseru dalam hati. Dia sangat tidak berdosa karena tidak membunuh nyawa makhluk apapun di dapur. Bab 61, berbohong untuk melindunginya. Apa yang harus aku lakukan? Apakah Kirana akan memarahiku kalau dia tahu? Citra hampir menangis. Aku menghargai usahamu. Tidak apa-apa, aku akan mengurus masalah ini. Karena tidak punya pilihan, Agam mengenakan celemek dan mulai memasak menggunakan bahan-bahan yang tersisa. Citra tidak berani meninggalkan dapur, jadi dia tinggal dan melihatnya memasak. Memasak selalu menjadi tugas yang berminyak dan membosankan bagi Citra. Tapi ketika Citra mendengar suara makanan terpanggang di wajan dan aroma yang perlahan naik dari panci, dia menatap wajah Agam yang lembut dan tetesan keringat yang mengembun di ujung hidungnya. Tiba-tiba Citra menyadari apa yang sudah dia lewatkan di masa lalu. Butuh waktu setengah jam bagi Agam untuk selesai memasak 4 hidangan, sup dan sepiring kepiting. Kamu bisa menyajikan kepiting dan serahkan sisanya padaku. Hati-hati jangan sampai ketahuan, kata Agam sambil mengenakan kembali celemek pada Citra. Citra mengerti niat tersembunyi di balik kata-kata Agam dan memelototinya. Ketiganya duduk dan mulai makan. Itu adalah makanan terenak yang dimakan Agam dalam waktu setahun. Setelah makan malam, Citra bersikeras untuk mencuci piring. Agam tidak punya pilihan selain duduk di sofa ruang tamu dan mengobrol dengan Kirana. Agam, aku yakin ayah dan ibu akan senang kalau tahu kamu sudah menemukan pacar yang baik. Prak! Suara mangkuk pecah terdengar dari dapur. Keduanya saling bertukar tatapan aneh. Mereka tahu Citra sudah berusaha dengan baik dalam melakukan tugas-tugas rumah tangga ketika dia dibesarkan sebagai gadis muda yang dimanjakan. Omong-omong, kapan kamu berencana untuk menikah? Kirana bertanya sambil tersenyum. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya, jawab Agam setengah hati sambil tersenyum pahit. Pertunangan mereka akan berakhir dalam beberapa hari dan mereka akan bercerai saat itu. Agam merasa konyol memikirkan tentang menikah.
mengingat situasi mereka saat ini. Tapi melihat betapa Kirana menyukai Citra, Agam tidak tahu bagaimana mengatakan hal yang sebenarnya kepada kakaknya. Aku mengerti, kita sedang tidak baik-baik saja sekarang. Bahkan kalau Citra tidak keberatan, aku yakin orang tuanya tidak membiarkannya menikah denganmu. Bukan karena masalah uang. Citra dan aku sibuk dengan karier kami. Kami belum mempertimbangkan pernikahan untuk saat ini. Agam dengan cepat menjelaskan. Mencoba menghentikan Kirana berpikir terlalu jauh. Bagaimana kabar perusahaanmu? Kami memenangkan kasus dan aku akan segera mendapatkannya kembali. Tepat saat itu, Citra selesai mencuci piring dan bergabung dengan mereka di ruang tamu. Melihat itu, Kirana segera pergi mandi dan memberi mereka waktu berdua. Kamu akan segera mendapatkan kembali perusahaanmu. Citra terkejut. Di atas kertas, perusahaan sebenarnya masih ada di tangan orang lain. Aku berencana untuk pergi ke sana besok dan mengklaim kembali perusahaan sepenuhnya. Aku akan pergi denganmu. Aku memiliki pengalaman mengelola keuangan dan pengoperasian bisnis. Aku bisa membantu menyelamatkanmu dari berbagai masalah. Citra mengajukan diri. Dia lebih dari bersedia untuk membantu Agam, terutama dalam kariernya. Total aset perusahaanku hanya bernilai 2-4 miliar rupiah. Jadi keuangan tidak akan terlalu merepotkan. Lebih baik kamu fokus pada kontrak senilai 600 miliar rupiah. Citra sedikit mengernyitkan dahinya dan bertanya, apakah kamu masih peduli dengan Eva Dekor? Bukannya aku tidak peduli, tapi aku tidak akan mengizinkanmu dimanfaatkan seperti ini. Mungkin kamu peduli dengan perasaan keluarga Pambudi, tapi aku hanya orang luar. Di mataku, tidak ada keluarga Pambudi selain dirimu. Tapi kemudian, aku tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan nenek dan Paman Jaya kalau kamu bersikeras melakukan itu. Haha, paling bantar aku akan dipukul. Agam tersenyum santai. Sejujurnya, aku tidak pernah menganggap mereka serius. Kalau bukan karenamu, keluarga Pambudi pasti sudah lama musnah. Sepertinya kamu masih belum mengerti cara-cara dunia, kata Citra marah. Dia pikir Agam hanya percaya diri karena dia memiliki keluarga Baskara yang mendukungnya. Agam tersenyum. Dia tahu dia tidak harus menceritakan semuanya. Kalau bisa, ada hal-hal yang ingin dia sembunyikan dari Citra seumur hidupnya. Setelah apa yang Agam alami dalam beberapa hari terakhir, dia sangat mengerti kalau tantangan yang menunggunya akan semakin sulit ketika posisinya menjadi lebih tinggi. Menyembunyikan sesuatu dari Citra adalah caranya untuk melindunginya. Keesokan paginya, Agam mengirim Kirana kembali ke sanatorium keluarga Baskara. Kemudian Agam menuju ke alamat lama perusahaan Gama bersama Citra. Menimbang kalau Agam memegang kartu naga hitam dengan saldo kredit triliunan rupiah dan cek senilai 20 miliar rupiah, perusahaan kecil seharusnya tidak layak mendapatkan perhatiannya. Tapi perusahaan Gama didirikan dan dikembangkan olehnya. Perusahaan itu membawa sebagian besar kenangan masa kuliahnya dan sangat berarti baginya. Setengah jam kemudian, mereka tiba di pintu masuk perusahaan Gama. Pintu setengah tertutup, tercium bau menyengat rokok dan bau busuk dari dalam sana. Citra tanpa sadar menutupi hidungnya, sedikit mengernyitkan dahinya dan memelototi Agam. Citra bertanya-tanya, apakah pria ini sebelumnya bekerja dalam skema piramida? Ivan Wangsa suka menghasilkan uang cepat. Setelah dia merebut perusahaan, dia mendirikan platform peer-to-peer dan merekrut banyak orang dari berbagai latar belakang untuk terlibat dalam skema piramida. Kata Agam dengan nada datar dan kilatan dingin melintas di matanya. Saat itu dia berusaha keras untuk membuat perusahaan berada di jalurnya. Tetapi pada akhirnya perusahaan menjadi hancur di bawah kepemimpinan Ivan. Citra menghiburnya dan berkata, pikirkan saja hal yang baik. Sekarang setelah kamu mengambil kembali perusahaan, belum terlambat bagimu untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Aku khawatir sudah terlambat. Agam menyipitkan matanya dan berkata, Ivan Wangsa adalah pria licik. Kurasa dia sudah mengosongkan perusahaan. Kali ini tidak akan mudah untuk mengembalikannya ke jalurnya lagi. Ekspresi Citra berubah serius. Dia menatap wajah dingin Agam dan meraih ujung pakaiannya dari belakang. Bagaimanapun Citra akan berpihak pada Agam. Agam mengangkat tirai berminyak. Suara mesin komputer tua menyala dan bau rokok bercampur dengan bau menyengat mie instan busuk mengingatkannya pada warna tilega belasan tahun yang lalu. Di dalam ruangan itu ada 7 atau 8 pria bertelanjang dada sedang bermain kartu sambil memegang rokok di mulut mereka. Komputer di sebelah mereka dinyalakan, memutar video porno asing secara acak. Suasana di dalamnya keruh. Oh, Pak Agam, kamu sudah datang. Beri aku waktu sebentar. Aku akan berbicara denganmu setelah aku mengakhiri permainan ini. Setelah diingatkan oleh rekannya, salah satu pria bertato botak berbalik badan.
mengangkat rokoknya dan menyeringai pada Agam sebelum meninggalkannya untuk melanjutkan permainan kartunya. Tapi dia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan. Secara alami, Agam melihat apa yang dia lakukan. Dia tahu orang-orang ini tidak akan mendengarkannya. Jadi dia juga tidak repot-repot menghentikan mereka. Bagaimanapun, menjatuhkan mereka dalam satu gerakan akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Pak Agam, maaf membuatmu menunggu. Oh, apakah ini istrimu? Dia sangat cantik, senang bertemu denganmu. Pria botak itu membawa anak buahnya. Mereka hampir meneteskan air liur ketika melihat Citra. Biasanya mereka suka mencari hostes yang cukup cantik di bar. Tapi para wanita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Citra. Mereka tidak pernah bermimpi ada wanita yang begitu cantik dan anggun muncul di hadapan mereka. Pria botak mengulurkan tangan dengan nakal untuk menjabat tangannya, tetapi Agam meraih tangannya dan melepaskannya. Hentikan omong kosongmu. Di mana Bayu? Pak Bayu sedang tidak enak badan dan dirawat di rumah sakit, ucap pria botak itu dengan santai. Matanya terpaku pada wajah dan tubuh Citra, diiringi suara-suara dari komputer di latar belakang. Itu cukup untuk memuaskan fantasi cabulnya. Tubuhnya atau kepalanya yang sakit. Sama saja. Pria botak itu menanggapi dengan tidak sabar, tetapi dia tiba-tiba terkejut. Bagaimana kamu tahu kepalanya sakit? Agam tertawa kecil. Efek dari penilaian hidup sudah muncul. Akibatnya, Bayu terus-menerus merasakan sakit luar biasa yang terasa seperti otak terkorosi. Dalam waktu kurang dari seminggu, Bayu akan mati karena rasa sakit yang luar biasa. Apakah kamu manajernya sekarang? Agam bertanya. Ya, namaku Damar Gumelar. Pak Agam, aku sudah mempelajari tentang pengalihan kepemilikan perusahaan. Kamu bos kami sekarang. Jadi kami akan mendengarkan semua yang kamu katakan. Berikan laporan keuangan perusahaan selama setahun terakhir. Aku ingin memverifikasinya. Sayang sekali, kamu datang terlambat. Bangunannya bocor tadi dan semua laporannya hancur. Apa kamu tidak menyimpan soft copy-nya? Bukankah sudah kubilang ada kebocoran? Semua komputer basah. Jangankan laporan keuangan, buku besar perusahaan pun sudah tidak ada. Tidak ada? Kalau begitu ambil salinan lainnya dari ban. Tidak akan bisa. Kenapa? Aku terlalu malas untuk melakukannya. Damar terkekeh. Dia sama sekali tidak menganggap serius Agam. Agam mengangkat alisnya. Karena kamu menolak untuk mencari solusi, kenapa aku harus menahanmu? Apakah kamu tidak takut aku akan memecatmu? Memecatku? Pak Agam, aku sangat takut. Damar tertawa terbahak-bahak dengan bawahannya. Damar melanjutkan. Tentu, kamu bisa memecatku kalau aku membuatmu kesal. Tapi sebelum melakukan itu, kenapa kamu tidak membayarku gaji perusahaan yang sudah berutang padaku selama setahun terakhir? Dan juga, aku sudah membayar tagihan listrik, tagihan air dan biaya sewa dengan. Tapi sebelum melakukan itu, kenapa kamu tidak membayarku gaji perusahaan yang sudah berutang padaku selama setahun terakhir? Dan juga, aku sudah membayar tagihan listrik, tagihan air dan biaya sewa dengan uangku sendiri. Semuanya bertambah hingga sekitar 1.600.000.000 rupiah. Ini kwitansinya. Tertulis jelas di sana. Kamu tidak bisa menyangkalnya. Dia sengaja mengeluarkan tanda terima untuk membuktikan argumennya. Citra menunjukkan poin yang valid dengan berkata, kertasnya terlihat baru dan tintanya belum kering. Tanda terimanya jelas palsu. Tanda terima mungkin palsu, tapi segel perusahaannya asli. Pak Ivan berutang uang padaku. Tapi kamu bosnya sekarang. Jadi kamu harus membayarku. Kamu bisa memikirkan pilihan lain kalau kamu belum bisa membayarku sekarang. Misalnya kamu bisa menjual istrimu untuk mendapatkan uang. Mengingat penampilannya yang cantik, aku yakin dia bisa menghasilkan puluhan juta rupiah per malam. Damar adalah pria jahat dan matanya terlihat sangat cabul saat dia menatap Citra. Ekspresi Citra menjadi muram. Saat dia hendak menamparnya, Agam menghentikannya. Jangan mengotori tanganmu. Serahkan masalah ini kepadaku.